Nafsu itu benar-benar dilatih. Maka masyhur dalam cerita ada orang perang sama Ali radhiyallahu anhu. Ketika perang ini sangat semangat. Tapi ketika orang itu meludahi dan Sayyidina Ali ini tersinggung karena diludahi, Sayyidina Ali langsung angkat tangan. Sudah perangnya enggak usah diteruskan. Karena saya marah sama kamu sekarang demi nafsu karena kamu meludahi saya. Padahal saya tadi motifnya demi Allah dan Rasul. Jadi sangat tipis bedanya kita emosi karena diri kita dan emosi karena Allah dan Rasul. Sehingga ketika diludahin ini terus beliau mikir jangan-jangan perang saya karena saya diludahin. Nah yang hilang dari peradaban modern adalah Allah itu tidak begitu hadir di hati kita. Saya sering cerita di mana-mana, teks hadis itu sebenarnya berbunyi gini, ini hadis sahih. Mangka na yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarohu. Ada yang fal yukrim jarohu doifahu, ada yang fal yakul khairan aw liyasmut. Siapa yang iman dengan Allah dan Rasul maka harus memuliakan tetangganya, memuliakan tamunya. Dulu itu ada seorang ulama dipanggil anak muda, dibully dari sekarang. Wahai kiai, datang ke rumah saya. Datang kiai itu. Setelah sampai ke rumah orang itu, silakan kiai kembali ke rumahnya. Saya tidak butuh kiai. Kiai itu dengan riang kembali. Setelah di rumah dipanggil lagi. Pak Yai, silakan datang ke rumah saya. Datang lagi. Ya senyum-senyum kiainya santai. Wah, nggak jadi butuh Pak Yai. Silakan kembali lagi. Sampai 3 kali. Oh itu kalau rektor digitukan marah itu. Dosen marah. Kiainya santai. Santai, senyum-senyum, rileks. Ketika ditanya, kenapa Pak Yai tidak tersinggung? Jawabannya unik. Anak muda, saya ini senang sekali nuruti perintah Allah, disuruh menghormati tetangga. Sehingga ketika Anda manggil, ya saya datang. Ketika Anda nyuruh pulang, ya saya pulang. Saya senang sekali nyenangkan tonggo. Dan itu perintah Allah, jadi tidak ada hubungannya dengan kamu. Wah, pemudanya nangis minta dimaafin. Kalau kita kan enggak, kita ini dosen, kiai, mungkin kita doktor, mungkin kita profesor. Tapi kita ini sering didikte oleh orang bodoh. Kalau orang bodoh itu jengkel, lo kita ya jengkel. Lo kamu jengkel, dijengkelkan orang bodoh itu namanya terdikte. Itu bodoh apa pinter? Oh itu tidak pinter sama sekali. Kalau betul-betul kamu pinter, hanya bisa didikte oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi antara hukum Allah apa? Wa ahsin man asa'a ilaika. Berbuatlah baik sama orang yang berbuat buruk sama Anda. Itu dikteannya Allah. Kalau dikteannya orang-orang bodoh, kayak dimangkel, ben mangkel. Terus kamu mangkel. Itu bodoh apa pinter? Nah, problem kita kekinian adalah wong pinter, wong bodoh. Itu bodoh-bodoh bisa didikte oleh sekelilingnya. Sekarang wataknya perempuan seperti itu, wataknya anak-anak seperti itu. Kita didikte. Anak-anak jengkelin kita mangkel. Berarti kita didikte oleh orang bodoh. Makanya agama itu unik. Kadang ngendikan wa ahsin man asa'a ilaika. Kadang wasil man qata'aka. Sambunglah orang yang memutus kamu. Karena dengan demikian kita hanya didikte oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan didikte oleh hukum sosial. Cara Jawane nak ngapiki tangga sing apik akeh tunggale. Berbuat baik sama yang berbuat baik pada kita itu mbok orang fasik ya seperti itu, maling ya seperti itu, sama. Tapi kalau berbuat baik sama orang yang berbuat jelek sama kamu itu baru luar biasa. Dan memang teksnya hadis wa ahsin man asa'a ilaika. Berbuat baiklah sama orang berbuat buruk sama kamu. Jadi enggak boleh orang didikte. Makanya ngaji di sini diantaranya saya akan cerita dalam sebuah hadis sahih, dalam hadis hasan yang diriwayatkan Imam Tirmidzi ada kalimat dari Rasulullah SAW. Dawe Nabi, la takunu imma'atan, taquluna in ahsanan nasu ahsanna, wa in zolamu zolamna. Walakin watti'u anfusakum in ahsanan nasu antuhsinu, wa in asa'u Allah tazlimu. Kamu jangan jadi orang yang mudah diombang-ambingkan oleh orang sekeliling kamu. Yaitu kamu mengatakan, jika orang baik ke saya akan baik, jika orang buruk ke saya juga akan membalas buruk. Itu namanya Anda didikte. Tapi berkomitmenlah kamu akan berbuat baik meskipun orang lain berbuat buruk. Nah sekarang logika sosialnya begini. Kalau di Indonesia itu ada 1000 kiai, ada 1000 profesor yang ingin membenahi Indonesia. Rata-rata orang awam itu semau gue. Terus mereka mendikte kita.
perilakunya nggak simpatik, perilakunya jengkelin. Terus 1000 profesor ini ikut jengkel. Itu kira-kira jadi solusi apa goblok bareng? Sama 1000 kiai ini ikut jengkel. Ini jadi solusi apa goblok bareng? Goblok bareng. Nah problem sekarang kita ini biasa didikte orang bodoh. Nah makanya ciri khas orang muslim itu kata Nabi mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Jadi baik tetangga karena perintahnya Allah dan Rasul. Pentingnya apa? Bedanya karena berbuat baik ini perintahnya Allah, mbok tonggo apik lagi tetap apik karena perintahnya Allah dan Rasul. Begitu juga dengan hubungan dengan istri, dengan anak. Mbok bojomu lagi cerewet lagi tetap apik. Karena dengan cara itu kita hanya tunduk kepada Allah dan Rasul. Tapi kalau kamu istri saya kalau baik ya saya baik, kalau enggak ya enggak. Berarti Anda didikte oleh perilakunya dia. Itu latihan, ya kalau dalam bahasa pondok, latihan jadi wali itu yang paling berat. Nabi itu kalau sama orang munafik itu sabarnya Masya Allah. Padahal Nabi berso kalau orang itu orang munafik. Karena dengan cara seperti itu, bahwa kebaikan Nabi pada seseorang itu atas perintahnya Allah dan Rasul, bukan atas nama servis. Kalau Nabi hanya baik kepada Abu Bakar, itu mungkin orang bilang, wis adune wong Abu Bakar baik sama Nabi. Tapi kalau Nabi baik sama orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul, itu kalau enggak perintahnya Allah dan Rasul itu enggak bisa. Nah ini cobalah berlatih seperti itu, sehingga kita tidak mudah didikte. Ya saya ulang lagi, enggak mudah apa? Didikte. Ini ngaji itu harus objektif. Objektif itu jujur. Jadi bisa saja korbannya ayah saya, bisa rektornya, bisa semuanya. Tapi korban dengan makna yang bagus. Karena di antara saran Al-Quran, Allah ngendikan kalau belajar atau mencari nasihat atau mencari kebaikan apa saja, itu diistilahkan walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Meskipun ketentuan itu merugikan kamu. Jadi ketentuan apapun yang merugikan kita, kita harus tetap kaji. Meskipun itu tidak menguntungkan kita. Karena banyak problem, mulai dulu sebenarnya problem itu. Orang yang wakam da'in yadda'i annahu da'a ilallah, tapi hakikatnya yad'u ila nafsi. Jadi banyak da'i yang mengklaim dirinya mengajak ke Allah dan Rasul, tapi sebetulnya hakikatnya mengajak ke kelompoknya sendiri. Misalnya ini termasuk kiai yang masih orisinil. Artinya orisinil gini, suatu saat atau kapan saja saya kok sudah tidak laku jadi kiai, asal Islam jalan tetap senang, karena nggak penting yang populer saya apa enggak itu tidak penting, yang penting agama ini tetap jalan. Sama, negara ini harus jalan siapapun presidennya. Ya ini penting saya utarakan karena perbedaan antara nafsu dan komitmen beragama itu tipis sekali. Sehingga dulu pernah ada cerita ini bukti keadilan Rasulullah SAW. Nah suatu saat Nabi itu ngaji, yang ngaji seperti ini. Terus ada pemuda dengan cueknya ngelewati masjid yang sedang dipakai Nabi ngaji. Singkat cerita semuanya ngomel ya, bergumam. Celaka betul pemuda itu, ada Nabi ngaji kok tidak ikut ya. Tapi Nabi secara besar hati ngendikan, ini ada di beberapa kitab di Fadhailul Kasbi, keutamaan kerja. Kata Nabi, pemuda itu mau mencangkul di lahannya. Jika dia mencari nafkah untuk keluarganya, untuk kebaikannya, maka itu bagian dari ajaranku. Jadi Nabi berbesar hati bahwa kerja seperti itu bagian dari ajarannya. Jadi tidak harus datang ke majelis ngaji. Dan bisa saja yang sedang hadir itu ya orang yang hindari istrinya minta belanja, dari ngaji terus benar dituntut belanja kan gitu. Mungkin anak-anak UMM yang kesini daripada tengok-tengok yang Malang bosan jalan-jalan ke rumah. Tapi nggak mesti benar juga niatnya gitu. Nah kemudian yang perlu dicatat, kenapa kita menjadi enjoy dengan Islam? Islam itu adalah agama yang tidak didikte oleh materi. Jadi kalau Anda ingin makan enak, mungkin kalau pikiran kebanyakan orang, anak-anak muda yang milenial, yang gaul, ingin makan enak, ya makan yang disukai. Misalnya sate atau bakso Malang atau apa. Kalau orang-orang yang jadi wali gak gitu cara berpikir. Ini yang masih orisinil. Ditanya, ini dunia baru kesulitan makanan, baru resesi.
Cara makan enak gimana? Jawabannya lucu. Ya gampang, idamuhu alju. Idam itu lauk. Kalau kamu ingin makan lauknya paling enak apa? Alju. Kamu harus lapar banget. Sampai kalau puasa itu melihat tempe itu wah luar biasa. Tapi kalau kamu nggak puasa, air putih itu nggak menantang. Tapi kalau puasa, tempe, air putih itu menarik dan Anda tetap lahap. Apa? Karena lauk terbaik adalah alju, yaitu lapar. Nah, tapi kita ini enggak. Kita ini kayak orang bodoh. Kayak orang bodoh tadi. Profesornya makan nyaman ya kalau sesuai selera. Nah, itu kan sama dengan anak-anak ABG. Anak ABG itu makan lahap ya kalau yang disukai. Lalu bedanya apa ABG sama profesor? Kalau cara berpikir masih sama kan itu. Kiainya juga gitu. Kiai makan enak kalau yang disukai, kalau enggak ada. Lalu bedanya apa kiai sama orang awam? Orang awam juga gitu. Makan lahap ya kalau yang disukai. Nah, ternyata perilaku kita ini yang pintar sama yang bodoh sama. Kalau kamu ingin berkasta lebih baik, itu cara makan enak itu apa? Idamuhu al-ju'. Lauk terbaik adalah karena kita sangat lapar. Makanya masyhur dalam cerita-cerita tarikh sirah nabawiyah. Nabi diberi hadiah, beberapa hadiah. Di antaranya ada yang diterima, ada yang enggak. Termasuk yang dikembalikan itu dokter. Ada seorang raja memberi hadiah Nabi dokter Tobit. Itu sama Nabi dikembalikan. Karena dokter ini sudah lama kumpul Nabi itu gak pernah sakit. Akhirnya dokter ini putus asa, ini gak perlu diobatin. Ketika ditanya, kenapa ya Rasulullah engkau gak pernah sakit? Karena kita ini kaum, kita ini komunitas masyarakat yang tidak akan makan kecuali lapar. Dan kalau sudah makan, berhenti sebelum kenyang. Jadi sederhana sekali pengobatan zaman itu. Sebagian besar penyakit itu pasti disebabkan kita ceroboh dalam hal makan. Sudah ngerti kalau durian masalah, kalau makan durian itu enggak kehitung gitu. Apalagi kalau gratisan itu tambah banyak gitu. Pola tidur juga gitu, kata Nabi. Dan kita tidak tidur kalau tidak sangat ngantuk. Nah, itu namanya orang-orang soleh yang sudah ada didikte materi. Kalau yang didikte materi kan bisa tidur nyenyak kalau kasurnya enak, AC gini-gini. Sebenarnya enggak, tidur enak itu ya kalau sangat ngantuk. Mbok di gudang, mbok di bis, kalau sangat ngantuk ya semuanya ya enak. Sama, mbok lapar, mbok hanya tempe, tapi kalau sangat lapar itu ya enak. Ya ini ilmu yang mulai hilang, ilmu-ilmu yang mulai hilang. Nah ini pentingnya ngaji ya. Jadi akhirnya ulama-ulama Indonesia itu dipakai rujukan. Jadi mulai Mbah Hasyim, Mbah Ahmad Dahlan sampai era buyut-buyut itu masih orang alim. Lama-lama yang di Indonesia ini orang-orang yang bodoh. Sehingga orang Jawa kalau ke sana dibully, ya Jawa tak kulul khaya. Orang Jawa itu penggaweannya itu mangan ulo, makan ular. Karena belut itu kalau di kamus itu persis ular. Dulu itu kan kamus tidak full color. Gara-gara gak full color, gambar belut sama ular itu sama. Belut itu belut sama ular kalau nggak full color gambarnya sama apa enggak? Sama. Terus orang Jawa itu kan masih banyak yang makan bajing tupai. Bajing kalau digambar tidak full color sama dengan tikus. Gambar yang tidak warna hitam putih. Sehingga kita ini dibully pemakan tikus dan pemakan ular. Karena belut itu persis ular kalau digambar yang tidak full color. Sampai datang Syekhona Khalil, datang ulama. Ngarang kitab ya judulnya Al-Belut. Karena enggak terima bangsanya dinyek makan apa? Ular. Karang. Wal belut hayawanun bakhriyun terus ya isu fi kadza wa kadza. Itu beda dengan al-hayyah. Itu diterangkan. Mulai bisa nerima. Terus sistem hotel juga gitu. Sama tanyakan dalam sejarah dulu orang Sedayu ada namanya Syekh Mukhtar. Syekh Mukhtar bukan bikin rumah besar yang siapapun orang Indonesia haji itu nempat di sana. Nah ini yang menginspirasi akhirnya ada hotel. Dulu Syekh Mukhtar hanya menyediakan untuk hujat-hujat Indonesia. Lama-lama jadi hotel. Cara ibadah juga gitu. Kita-kita ini kan, saya ini punya bapak kiai, mbah kiai. Punya guru yang sangat alim ya seorang kiai Kiai Maimun.
Itu dulu kita pengkaji ilmu itu tidak pernah tahu bedanya NU dan Muhammadiyah. Karena dulu Mbah Darwis itu, Kiai Dahlan itu dulu ngajinya bersama Mbah Hasim ketika di Indonesia yang ngaji Mbah Soleh Darat. Mbah Soleh Darat itu dulu ngajinya sama buyut saya ke-6, namanya Mbah Soleh Asnawi di Kudus. Mbah Soleh Darat itu dulu alim-alimnya orang Jawa ya Mbah Soleh Darat, Soleh bin Umar. Tempatnya di Semarang, tapi beliau itu sebenarnya orang Jepara yang dekat Kudus. Setelah di Mekah, Mbah Hasim ini mondoknya, mulazimnya ke Syekh Mahfud Termas. Tapi sesekali ke Syekh Khotib Minangkabau. Nah yang Mbah Ahmad Dahlan lebih sering ke Syekh Khotib Minangkabau, sesekali ke Mbah Mahfud. Singkat cerita, karena Syekh Khotib Minangkabau sudah modern, terlibat organisasi dunia. Pas itu beliau pengagum Muhammad Abduh, pengagum Rasid Ridho. Sehingga bawaannya Mbah Dahlan itu lebih pergerakan, karena beliau lebih mengidolakan Syekh Khotib. Nah Syekh Khotib sendiri sebenarnya orang Minangkabau. Jadi beliau namanya Muhammad saja sebetulnya. Jadi menantunya orang Arab. Oh itu dicibir mertuanya ini karena punya mantu orang Jawa, orang ndak Arab. Singkat cerita terus di mertuanya bilang gini, kamu jangan pernah bilang kalau orang Arab itu mansa kanal Arab, orang yang bertempat di Arab. Walakin mantakallama bi arabiyyin fasihin, tapi orang bisa ngomong Arab secara fasih. Singkat cerita, kalau kamu tidak percaya, nanti suatu saat menantu saya kalau Jumatan, tidak usah kamu kasih tahu, langsung suruh jadi khotib. Tidak usah kamu kasih tahu, sarannya tidak usah kamu kasih tahu. Kalau sekarang kan enggak. Kalau dosen mau jadi khotib kan mengumpulkan materi dulu. Lucunya di antara materinya itu dari TV. Makanya jadi ribet kan khutbah sekarang. Kalau musim corona ya akan ngomong corona, musim apa yang ngomong apa. Jadi lagi-lagi didikte oleh media. Sebenarnya kalau ngomong kan sesuai kebutuhan umat, ini obatnya apa. Tapi enggak sesuai trending topik, itu kan kayak anak-anak gaul. Ini dokter kok gitu kan aneh. Singkat cerita si khotib ini enggak dikasih tahu, Syekh Muhammad tadi enggak dikasih tahu, langsung disuruh khutbah. Fatakallama bikalamin fasihin. Dia ngomong fasih sekali. Bahkan ngalah-ngalahi fasihnya orang Arab asli. Semenjak itu beliau dapat gelar Al-Khotib, orang yang cakap berpidato berkhutbah. Ya terus dia Syekh Khotib Al-Minangkabau. Jadi orang Indonesia itu luar biasa. Dulu yang namanya orang Indonesia di Arab Saudi itu dihormati sekali. Karena yang ke sana itu pasti ulama. Sudah alim di Indonesia ke sana, termasuk Mbah Ahmad Dahlan. Mbah Hasim dulu karena sama-sama muridnya Mbah Soleh Darat. Lama-lama yang ke sana itu TKI TKW itu ya mulai agak dibully. Dulu Syekh Nawawi di antara ijtihad yang dihormati itu beliau mengkritik nyuwun sewu orang yang kan orang biasanya normalnya kan muji orang mati syahid. Hebat orang mati syahid itu hebat gini. Oke, kita sepakat orang mati syahid itu hebat. Tapi kata Imam Nawawi dengan syarat niatnya itu li'ila'i kalimatillah dan itu bawaan takdir. Saya ulang lagi itu bawaan takdir, harus mati di medan perang. Tapi tidak boleh seseorang ini niat perang tapi niatnya supaya syahid. Karena kalau begitu berarti dia berniat supaya menjadi maktulal kafir, orang yang dibunuh orang kafir. Kedua, dengan dia mati berarti pasukan Islam berkurang. Berarti dia ingin pasukan berkurang, hanya ambisinya dia ingin langsung ke surga. Misalnya pasukan orang Islam itu 10, orang kafir 10. Kalau kamu ingin syahid berarti mati 1 kan, tinggal 9 kan. Nah kalau yang seperti itu 10 kan mati semua. Gara-gara ingin syahid, akhirnya perangi rapati tenanan, benang mati, benang lebu. Kata Syekh Nawawi, ya enggak. Kalau kamu perang sama orang kafir, ya niat menang. Dengan niat menang ini, kamu ingin li'ila'i kalimatillah. Tapi kalau kamu ingin syahid, berarti kamu menuruti keinginan nafsu kamu yang cepat masuk surga. Itu orang Arab kagumnya bukan main. Karena di mana-mana orang itu dinilai dari niatnya. Paham ini ya? Tapi perang loh ya, dalam kondisi perang, bukan teroris. Perang itu artinya orang kafir yang ingin bunuh kita, itu perang namanya apa? Perang. Dulu orang cerita syahid itu hanya pokoknya syahid itu hebat, pokoknya syahid itu hebat. Syahid di medan perang itu hebat, pokoknya syahid di medan perang hebat. Tapi ketika Syekh Nawawi memberi penjelasan ilmiah,
Jika kamu perang ingin cepat mati, ingin cepat syahid, artinya ini untuk pemenuhan diri kamu, karena kamu bayangkan langsung masuk surga. Kamu lupa bahwa dengan kamu dibunuh, kekuatan Islam berkurang. Akhirnya beliau memberi penjelasan, syahid itu bagus, itu sebagai takdir. Hanya takdir itu kita perang yang ingin menang, tapi takdirnya mati. Jangan dibalik, oleh perang rapati tenanan, benang mati, namun itu yang pertama, terus ulama yang pertama memberi penjelasan itu Syekh Nawawi. Akhirnya melahirkan kekaguman yang luar biasa dengan tafsir Munirnya itu. Terus beliau itu orang yang rileks kalau menjelaskan ilmu. Ini ya juga guru-gurunya Mbah Hasyim, Mbah Guru sama Mbah Hasyim, sama Mbah Ahmad Dahlan Syekh Nawawi. Jadi dulu yang alim di Arab itu ada Syekh Nawawi, ada Syekh Khotib Minangkabau, ada Syekh Bakir Jogja, ada Syekh Mahfud Termas. Itu orang Indonesia banyak sekali yang alim. Bahkan diantaranya yang dikagumi Al-Azhar itu juga orang Indonesia, nama Syekh Abdul Manan, itu mbahnya Syekh Mahfud Termas. Itu pertama ada duta besar Indonesia di Mesir, itu termasuk barokahnya Mbak Abdul Manan tadi, itu juga orang Indonesia. Jadi pemahaman ulama Indonesia itu khas, termasuk ketika memaknai apa? Syahid. Ketika memaknai apa? Syahid. Itu unik. Ketika Syekh Nawawi diuji dulu itu yang namanya ulama diuji dulu oleh 100 ulama. Jadi dulu ya ada kompetisi. Imam Bukhari diakui jadi ahli hadis itu diuji oleh mi'atu muhaddisin, 100 orang ahli hadis. Sanad dibolak-balik, matanya dibolak-balik, tapi beliau tetap bisa mengembalikan proporsi sanad itu. Syekh Nawawi pernah diuji gini. Ayul afdol al ulama awis salatin. Keren mana ulama sama raja atau sama orang-orang kaya, sama penguasa? Ya keren ulama. Dibully sama orang. Tapi setahu saya banyak ulama yang antri di rumahnya raja. Tapi saya tidak tahu melihat raja antri di rumahnya ulama. Kan kebanyakan kan mungkin ustadz atau kiai yang antri ngajukan proposal kan. Kan enggak. Nah kalau raja kan enggak pati itu. Malah enggak usah antri. Kiainya sudah nyambut sebelum datang. Jawabannya lucu Syekh Nawawi itu. Dan yang tanya itu langsung diem. Ya karena ulama itu tahu fungsinya uang, sehingga cara nyari sampai seperti itu. Sementara raja-raja itu tidak tahu fungsinya ilmu, makanya tidak pernah sowan ulama. Sehingga, jadi ya dianggap enteng saja. Ulama kan tahu fungsinya uang, tahu untuk pondok, tahu masjid. Sementara raja tidak tahu fungsinya ilmu. Jadi itu khas Jawa ya. Khas Jawa, khas Indonesia. Apa-apa yang menurut orang banyak dengan tanda kutip itu buruk atau baik, itu orang Jawa menafsirkan tuh gampang saja. Sehingga semenjak itu Jawa itu dipandang betul. Saya punya kitab namanya Qadhayal Haji wal Umrah. Itu terbitan Hayatul Ulya Arab Saudi, milik Wahabi. Itu diantara fatwa yang dipakai untuk solusi muskilatul haji, problem-problem haji kekinian. Itu fatwanya syekh-syekh yang dari Indonesia. Termasuk Syekh Khotib Minangkabau, Syekh Nawawi Banten, Syekh Bakir Nur Jogja. Misalnya begini, dalam fatwa-fatwa yang menyulitkan kita ya, sampai sekarang jadi perdebatan. Ketika Safa dan Marwah itu dengan batas tertentu, saya ulang lagi dengan batas tertentu. Mau tidak mau atas nama kebutuhan, itu kan butuh perluasan. Karena kalau naik turun itu mudah disepakati ulama. Jadi misalnya gini ya, saya punya tanah seluas ini. Pasti orang akan mengatakan sampai bawah ya tanah saya, sampai atas tanah saya. Itu mujma' alaih, itu disepakati. Sehingga Nabi ngendikan al-Ka'bah min tuhumil ardi ilas sama Ka'batun. Ka'bah sampai ujung bumi, sampai ke aras semuanya Ka'bah. Sehingga tidak ada perdebatan ulama ketika Masjid Haram di tingkat, kemudian yang di atas sholat. Tetap dia menghadap Ka'bah. Tidak harus diluk melihat di bawah, enggak. Karena Ka'bah sampai langit. Sama, tanah Anda kamu tingkat sampai 10, enggak ada tetangga protes. Karena bawah sampai atas tanah Anda. Tapi kalau diperluas, tanah Anda kamu luaskan setengah meter saja atau 3 cm saja, iso geger mbek tonggo. Karena di mana-mana batas itu ya tadi. Kalau atas bawah miliknya, kalau samping enggak. Pertanyaannya, perluasan Mina itu ke samping. Perluasannya
matof, yang mas'ah, itu juga ke samping. Geger kan ulama dunia. Bagaimana hukumnya mina jadid? Mina yang diperbarui atau mina yang diperluas. Itu diantara rujukan, baik yang membolehkan maupun yang menentang. Itu ya Syekh Indonesia. Itu original tuh. Saya punya kitab original terbitan Hayatul Ulya, kira-kira ya kemenaknya Arab Saudi kalau di Indonesia itu. Itu yang dirujuk Dawei Syekh Nawawi, Dawei Syekh Khotib Minangkabau. Karena apa? Ada logika khas Jawa. Misalnya begini. Meskipun saya tidak perlu fatwa Mina jadid sah apa enggak, memang jadi perkhilafan ulama. Misalnya kampung ini dinamai Mina. Pertanyaannya gini. Tanah yang di samping ini bisa milik Anda apa enggak? Ya bisa Gus kalau dibeli atau dihibahkan. Berarti tanah di samping Anda menjadi milik Anda karena ada proses pengambil alian lewat beli maupun hibah. Nah masalahnya ini negara itu berhak menganeksasi atau memasukkan ini sebagai mina. Itu ulama Jawa kalau ditanya, alasannya apa? Fa'innal muttasila bisya' hukmu dzalika syai'. Karena yang gantet, yang mutasil itu bisa dihukumi seperti sesuatu itu. Jadi kalau ini mina, ya yang gantet mina ini ya bisa dikatakan mina. Beda dengan membuat mina, malang mina, wah itu tidak bisa, tidak mutasil kan. Itu enteng sekali ulama Jawa. Satu ya tentu karena kebutuhan, tapi asal masih al-muttasilu bihi, yang masih tanah yang masih mutasil. Nah ketika perluasan mas'ah antara sofa dan marwah kan misalnya ini batas luasnya sofa, ini batas luasnya marwah. Lalu atas nama kebutuhan, sofa marwah itu sampai sini. Sampai agak meluas ke sini. Itu geger Arab Saudi. Wah ini gimana. Padahal tawaf itu harus antara gunung Sofa dan gunung Marwah. Sa'i itu ya. Tapi kalau istilah Quran memang tawaf sama-sama. Makanya apa? Inna Sofa al-Marwata min sa'airillah faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafati. Nah, jadi kalau istilah sa'i di Quran itu masih tawaf. Karena harus ada, kalau bisa lah, bukan harus. Kalau bisa memang harus ada unsur muternya. Kita kalau sa'i kan dari sini Sofa sampai sini Marwah, terus kan agak muter ke sini, nah, kan agak membentuk lingkar. Nah, makanya Quran tetap mengistilahkan apa? Tawaf. Jadi bukan sini ke sini, terus sini ke sini kan enggak, tapi sini sampai sini, terus muter kan, terus sini. Jadi antara setar dan selama ini prakteknya kan gitu ya. Sofa ngambil sini, terus ke sini, terus agak muter. Nah, karena ada unsur agak muter ini, terus orang menyebut apa? Tawaf. Tapi itu bukan syarat sah, ini cerita ideal. Saya ulang lagi ya. Gunung Sofa itu puncaknya atau pucuknya kalau dalam bahasa Jawa itu ya hanya segini, ini sampai sini. Nah, kelompok Islam yang fikih keras nggak boleh diperluas karena Allah memilih tempat ini itu spesial, jadi nggak boleh ke yang lain. Tapi ketika kebutuhan mendesak, mau tidak mau harus diperluas. Itu jawabnya Kiai Jawa lucu. Gunung sing ketok iku sing dhuwure tok. Sikilane luwih hombo. Berarti kan gunung kan bentuknya gini. Nah, sofa yang kecil itu yang atasnya, tapi sikilannya sini kakinya lebih luas. Jadi boleh perluasan asal tidak melebihi kakinya. Ya dihitung ya lebih luas. Jadi Kiai Jawa itu kayak wong delok gunung Penanggungan, kayak gunung Arjuna. Di mana-mana puncak gunung itu lebih kecil timbang kakinya. Artinya diperluas ini bukan berarti tidak di sofa dan tidak di... Itu khas Kiai Jawa. Jadi jangan kira orang Jawa itu udah hebat-hebat sekali. Termasuk perkembangan hotel di Arab Saudi. Itu dulu sebelum ada hotel. Buyut saya kelima atau keenam dulu haji, namanya Badur Rahman. Itu kalau mau ingin menghindari terik matahari itu masuk gua. Itu masuk gua itu hanya separuh badan, kakinya di luar. Jadi jangan bayangkan kalau gua di Indonesia kayak gua Akbar di Tuban orang bisa masuk jalan-jalan, enggak. Gua di Arab tuh kayak cepitan batu, tidak sampai masuk. Sehingga kepalanya dimasukkan, kakinya masih kena matahari. Saking panasnya Arab Saudi.
Sehingga dalam bayangan hijrah ketika Nabi bersembunyi di gua apa? Sur, itu kata Abu Bakar, kalau orang kafir melihat kakinya pasti melihat kita karena nggak bisa masuk penuh. Jadi orang itu mau dempes tok. Sehingga ya kira-kira luasnya gua paling segini. Makanya guyonannya kiai-kiai itu untung nggak kayak gua Indonesia. Kalau kayak gua Indonesia laba-labanya capek karena luas kan. Jadi jangan bayangkan gua Arab tuh kayak gua Indonesia. Makanya bayangannya, andai kan orang tuh melihat ke bawah pasti melihat kita karena orangnya nggak bisa masuk penuh, nggak bisa masuk 100%. Ya kayak sepitan batu lah mirip. Itu kan mirip Gunung Uhud. Gunung Uhud kata Rasulullah nanti kalau kamu perang itu di atas, menang atau kalah di atas. Musuh biar di bawah. Dengan di atas kamu bisa mana? Jangan bayangkan kayak Gunung Merapi, kayak Gunung Penanggungan. Lah kalau Gunung Penanggungan mana ke bawah yang layang kan? Jadi gunung di Arab itu kayak bukit. Ya sampean pernah kan ke Uhud itu ya sama ini aja tinggi ini kan? Nah ini yang mulai ada mis. Makanya nerjemah itu susah di Indonesia. Karena jabal itu udah harus tinggi. Kalau tinggi nggak bisa mana dari atas ke bawah kan nggak ngefek kan? Sampean kalau ke Uhud gunungnya kan pendek sekali sehingga yang mana dari atas ke bawah ya kalau kena musuh ya celaka karena memang dekat. Nah kalau gunung Indonesia mana dari atas ke bawah yang layang nggak ngefek. Nah itu susahnya nerjemah bahasa Arab ke kita. Jadi apa ya? Transkrip itu nggak gampang karena ada pengertian yang beda. Kita kalau bilang gunung itu tinggi sekali. Sampai banyak mahasiswa tersesat ya saking tingginya. Kalau orang naik Uhud gak akan tersesat, wong ketok dari bawah itu. Nggak mau saya mau cerita. Kata Mbah Mun sering cerita. Kenapa wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin, kata Mbah Mun. Allah itu pasti bikin ulama yang tidak produk Arab itu pasti ada. Kalau orang Arab jadi ulama wajar, bahasanya Arab, domisilinya di Arab. Tapi Allah akan selalu bikin ulama yang tidak bangsa Arab. Imam Ghazali itu Tus itu Persia. Imam Bukhari itu kira-kira kalau sekarang ikut Uzbek. Ya, Imam Bukhari itu kalau negara sekarang ikut mana? Uzbek. Kenapa demikian kata Mbah Mun? Karena Allah sudah ngendikan wa ma arsalnaka illa kafatal linnas. Manusia semua ini kena khitabnya Islam. Kalau tidak ada ulama yang dari berbagai negara, kesannya Islam itu hanya milik orang Arab Saudi. Makanya Allah selalu bikin ulama-ulama yang bahkan tidak Arab. Termasuk Imamul Muhaddisin, yaitu Imam Bukhari, itu orang Uzbek. Orang Rusia lah kalau sekarang ikut Uni Soviet dulu. Imam Ghazali itu orang Persia. Syekh Nawawi itu orang Banten. Karena Allah ingin memaklumatkan bahwa Islam ini untuk semua. Sehingga orang yang tidak Arab pun bisa belajar Islam. Yang alimnya itu gak kalah sama orang apa? Arab. Makanya ini PR ya. Kalau Gus Dah Ploso nanti ngendikan suatu saat orang belajar Islam itu bahkan orang Arab pun bisa belajar ke Indonesia. Kalau orang Indonesia bisa alim betul kayak dulu. Sekarang banyak liga antar ulama. Itu orang Indonesia pasti masuk. Ulama-ulama top dunia itu pasti orang Indonesia banyak yang masuk. Karena tadi ketika orang Indonesia baca kitab, itu orang Arab itu kagum, kok bisa ada bahasanya baca secara benar. Bukan sekadar bisa baca secara benar. Karena memang dilatih sedemikian rupa di pondok-pondok. Makanya kita semua lah, yang alim di Indonesia itu kemana-mana ya pasti alim. Dulu putra Mbah Mun namanya Gus Zofur itu tahun pertama ya sudah the best di tahun pertama. Kalau tahun pertama the best-nya ilmunya bawaan dari sarang, dari keluarganya. Gus Najim mondok di Said Muhammad tahun pertama sudah dipuji sebagai yang teralim karena ya sanggup. Kalau dipujinya tahun ketiga, tahun keempat kan mungkin dapat dari sana. Ini tahun pertama. Saya ulang lagi tahun. Karena pengajaran di Indonesia itu luar biasa di pondok-pondok. Makanya kalau dalam anekdot pondok itu cerita-cerita lucu itu. Ada orang Jakarta ngaji, setelah di kelas itu pelengahan terus. Melihat jendela, lihat pintu terus. Lama-lama gurunya marah.
Kamu diajarin kok ndak punya sopan, melihat pintu terus gak memperhatikan guru ya. Anak Betawinya jamnya lucu. Habis Pak Guru bohong. Kenapa ya? Kamu Pak Guru bilang Ja'a Zaidun, Zaid datang. Tak lihat gak ada yang datang. Setelah itu contoh nasab kan ro'a itu Zaidan. Saya melihat Zaid. Saya gak melihat Zaid. Contoh ketiga yang jar kan maror tu Zaidin. Saya berjalan ketemu Zaid. Pak Guru diam di situ gak jalan-jalan. Jadi saking detailnya Indonesia dia cari. Kalau rofa Ja'a Zaidun. Kalau nasab ro'a itu Zaidan. Kalau jar maror tu Zaidin. Nah si murid Betawi ini karena pertama sekolah, ngiranya gurunya itu cerita, Zaid datang. Makanya dia lihat pintu terus, mana katanya datang kok enggak datang-datang. Nah dengan latihan seperti itu, kemungkinan orang Indonesia salah itu kecil, karena memang dilatih betul. Saya ulang lagi, karena memang dilatih betul. Sehingga ketika orang Indonesia ini yang cerita seorang wartawan, ini kisah nyata. Kalau ini tidak anekdot, kisah nyata. Ada wartawan internasional ngeliput Ramlah. Ramlah itu di Gaza, di Palestina. Wartawan Indonesia ini hanya bisa bahasa Inggris. Dijak ngomong bahasa Arab. Terus dia bilang saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Saya bisanya ngomong Inggris. Tapi apa yang terjadi setelah sholat? Si Indonesia ini jadi imam pakai sholat jariah lagi. Baca bismillah benar, bismillah hijar karena mudhof ilaih. Terus ketika iktidal ya benar, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi benar. Ketika tahiyat ya benar, at-tahiyatul mubarakatuh sholawat. Sama orang Arab ini diagumi. Orang Arab kalau senang orang itu dicium. Kamu tawaduk, sebenarnya kamu itu ahli bahasa Arab. Karena orang Indonesia sekali sholat itu nggak ada yang salah. Meskipun benarnya karena hafalan, tapi bagi yang ahli nahwu itu hebat. Misalnya kita kalau menghafalkan kan bismillahi, bismijar karena ba, Allah hijar karena mudhof ilaih, ar-rahman hijar karena sifat, ar-rahim karena sifat. Alhamdu rofa karena mubtada, lillahi jar karena ada huruf jarli, robbi jar karena sifat. Sebetulnya tidak karena pinter, tapi karena hafalan. Tapi orang Indonesia hebatnya itu benar terus. Rabbana lakal hamdu. Ya kan, alhamdu rofa, terus mil'us samawati ya rofa karena sifat. Sehingga terus orang Indonesia kalau sholat di Timur Tengah itu dipuji. Karena makhrajnya ya benar, rofa nasobnya juga benar. Nah itu di negara lain tidak ada yang kayak Indonesia. Orang Cina itu sering bikin marah orang-orang Arab. Karena kalau dongo itu nggak fasih kayak orang Indonesia. Orang Indonesia kalau dongo ya Allahumma tohir qalbi. Orang Cina ini yang jadi guyon di Arab. Allahumma tahir qalbi. Itu kan bedanya jauh. Itu orang Arab pertama membiarin. Lama-lama kalbun entak gitu. Maksudnya asu-asumu gitu. Karena dia bilangnya qaf itu kaf. Jadi kalau Allahumma da'wa tohir, kalau aturi nyucekno panjenengan kalbi ing asu ingsun kan. Tapi kalau qalbi itu ati ingsun, tapi kalau kalbi anjing ingsun. Bedanya qaf sama kaf. Ada orang-orang aja kalbun entak. Asu-asumu maksudnya kan. Tapi padahal orang Cina itu bareng dilihat teksnya ya pakai qaf. Orang Indonesia enggak, mulai kecil dilatih, sak fase-fase. Sampai yo sulit betul latihan Fatihah itu. Kalau di Kudus malah sampai 3 bulan Fatihah itu. Sampai at-tahiyyatu, kurang bersih. At-tahiyyatu sampai ada cerita itu orang dipanggil maftuhin itu enggak melengak, harus maftuhin. Baru melengak. Tapi barokahnya itu, orang Indonesia kalau dongo memang benar-benar Allahumma tohir qalbi. Ya Allah sucikan hati kami, bukan tahir qalbi. Karena sekali jadi kaf itu maknanya anjing saya. Ya Allah sucikan anjing. Jadi ini orang Indonesia. Jadi kata Mbah Mun, dawe Mbah Mun, illaka fatal linnas, bahwa agama ini milik semuanya. Itu diantara bukti Allah menghendaki atau mendesain Islam seperti ini.
orang yang belajar di Indonesia itu pengetahuannya Islam, pengetahuannya tentang Islam itu tidak kalah sama yang belajar di Al-Azhar, sama yang belajar di Arab Saudi. Makanya ini PR-nya UMM, PR-nya IAIN, PR-nya UIN. Bisa enggak sealim mereka dalam bahasa Arab? Nah, bahasa Arabnya mau man anta, ana zaidun. Jangan sampai, karena kita di sana ini kadang dibully. Orang Arab tuh kalau bully kita, sampai tak kasih cerita. Itu ngawurnya Masya Allah. Kata dia, ada anak orang Indonesia haji. Si anaknya orang Indonesia dijotos sama anaknya orang Arab. Dijotos, dipukul. Sehingga cerita terus si orang Indonesia enggak terima, anaknya yang orang Arab dipukul. Yang balas bapaknya. Orang Arab tanya, lima ada dorobta ibni, kenapa kamu mukul anak saya? Itu orang Indonesia bahasa, wah anakku tidak. Jadi hanya bilang gitu. Artinya, anak saya dihada ya maka tak ada. Arabnya gitu. Anak saya dipukul maka saya balas mukul. Saleke sholat ngerasa ya Allah kula pun sholat jenengan tampi. Kula pun zakat jenengan tampi. Sing mari muni kula sing mari rawan kira ikhlas. Mbok sekali-kali mulane jari hikam. Masalah utamane kita ora eling pangeran, eling khadzun nafsi. Jajal elingem dimulai kok pangeran, terus ape ra ikhlas wae. Ya Allah jenengan nekdir kula saged sholat. Jenengan nekdir kula purun zakat. Muni alhamdulillah, alhamdulillah Gusti kok saged zakat. Wis gak kepikiran kepengin dimatur nuni, kepengin entuk swarga. Tapi nak salam ngomong muni kula. Wis tak kei zakat jemlete aku. Aku sholat bolak-balik rezeki tetep seret. Tuhan kula iku rawan kakean nuntut. Nggih mboten. Aku ndonga-ndonga oleh Gus tetep ae tokoku bangkrut. Muni kula marai masalah. Mergo mari roh hadun nafs. Cara bahasa sing roh sampean mari ujub muni kula mari napa? Jajal sampean pertama nyebut kok kata Allah. Alhamdulillah Gus kula diparingi Allah utawa Allah maringi kula ngeten. Maringi arto kula kathah. Ya Allah njukani kula taufik purun zakat. Wis ora kepikiran apa udah tapi. Nggih. Mergo kebesaran Allah ini akan melumat ujube sampai ya. Jadi Allah ngendikan marojal bahro ini napa yal taqiyan. Dua mata air itu dipertemukan. Itu banyak muara sungai itu bermuara teng napa laut. Kados kali Kapuas, kali pundi-pundi ini sawangane bermuara teng laut. Yal taqiyan ki sawangane ketemu. Tapi itu semua hanya firoil apa? Ini dalam pandangan Allah. Kulo nate banyak ngaji tenggene kitab-kitab karangan Imam Rozi. Imam Rozi itu ulama tafsir besar ingkang menjelaskan posisi Quran sebagai wahyu yang berkarakter bahasa. Jadi Quran ini wahyu, dia mesti bener. Tapi piye wae Quran itu bahasa. Niki rungokaken nggih. Jadi Quran piye wae napa? Bahasa. Jadi mungkin sampean gak kaget. Mungkin sampean gak kaget wong imane sampean ipan mokong, ora wati paham lah iman apa mokong. Tapi kok anak putune sampean kok iso janggal mbek Quran. Nak generasine kula jenengan ra iso jawab, kok anak putune jenengan wis ra iman mbek Quran. Iman raturan, jadi gak diilmiah. Contohnya ngeten nggih. Ketika banyak ilmuwan itu bisa dari orang Islam piyambak, dari orang Barat, baik itu sekuler, orientalis, Kristen, Katolik, macam-macam. Ketika banyak ilmuwan itu penemuannya lebih diakui secara ilmiah ketimbang tulisan-tulisan agama, itu kan menimbulkan keguncangan. Ndadekno iman iku oleh. Misalnya ngeten sing terkenal. Mungkin jenengan sering pireng. Nabi nate dawuh bulan itu ning langit ketiga. Nah srengenge ning langit keberapa? Engko terus terakhir langit terakhir sing dinggoni Jibril. Nggih. Terus ketika wonten berita bahwa para NASA Amerika itu bisa naik bulan. Rata-rata kiai desa dulu gak percaya. Nabi Muhammad sing nabi nak munggah ning gone bulan tak pamit mbek Jibril ngono ae ora mesti dibukakno ngenteni diintegrasi saiki sapa Muhammad mbek sapa Jibril dibukakno. Itu satu contoh. Kula dek dalu ngaji kalian santri-santri kula terangaken. Jadi masalah utama umat Islam itu antara lafadz ngene iku lugat
Iku terus diimani nganggo karpe dhewe. Lha iku sing dadi masalah utama. Lugat ya bahasa iku diimani menurut karpe dhewe. Ora menurut karpe ilmiah. Contohnya gampang kan. Sampean bayangno langit itu apa? Langit itu tuh satu wilayah, ya, satu area sing digoni malaikat, satu area yang tidak tersentuh. Kemana bayangno langit itu satu area yang tidak tersentuh. Sehingga ono kabar nak bulan ning langit ketiga kok terima manusa tok bulan terus sampean ora percaya. Gue dianggap masuk wilayah sing wis wilayah Jibril. Padahal tidak begitu. Masalah istilah sama itu istilah lughat. Terus Imam Razi menjawab sama itu istilah lughat. Jadi sesuatu yang tidak bumi ini itu namanya sama. Sesuatu yang tidak bumi ini namanya sama. Sampean sing nate kaji sing numpak pesawat. Kalau nggak nanti numpak pesawat sing jarak-jarak jauh, sampai ndelok dhuwur ke langit, ngisor ke apa? Langit sampai nak buka tong pesawat, keng jendela, delok ngisor ngeten ke langit, delok dhuwur ke apa? Langit. Sebab itu istilah langit itu hanya untuk menunjuk, istilah sama itu hanya menunjuk sesuatu yang tidak bumi. Terus Imam Razi mencontohkan Allah dawuh, alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan kasajaratin apa? Thayyibatin asluha sabitun fil ardi wa far'uha napa fis sama, nggih. Asluha sabitun napa fil ardi wa far'uha napa fis sama. Kalimat thayyibah kaya wit sing thayyibah. Jadi ku wit kurma. Asluha sabitun fil ardi. Akare wit kurma menghunjam ning bumi, wa far'uha fis sama. Cabang-cabange utawa dahane fis sama. Ya, artinya kan sederhana loh ya. Wit kurma itu dahane fis sama. Sama artinya mosok koyok bayangane sampean sesuatu yang bener-bener gak tersentuh. Wong dahane wit kurma fis sama. Jadi kasajaratin apa? Thayyibatin asluha sabitun fil ardi wa far'uha apa? Fis sama. Sama teng mriku mosok artine lemu angit sing gak terjangkau. Wong artine koyok wit kurma sing akari menghujam ning bumi wa far'uha napa fis sama, dahan-dahan utawa cabange fis sama. Sebab itu istilah sama tenggene Quran itu menunjuk satu arti yang tidak bumi. Nah, sampean delok teng munjid teng kamus-kamus mutlakul uluwi, sesuatu yang atas itu sama. Paham nggih? Sebab itu ketika ditemukan, nah niki kula cerita astronomi. Ane iman itu dibaringi mbek ilmu. Nak cara ilmu falak, cara ilmu astronomi, bumi itu kan berputar. Ketika kita di atas, kita ngalami siang. Ketika kita di bawah, kita ngalami malam. Orang kok srengenge ambles ning bumi ini. Lah nak srengenge ambles ning bumi, logikanya kan mboten masuk akal. Mergo srengenge luwih gede, mosok iso ketelan barang sing luwih cilik. Nah, tapi kenapa istilah-istilahnya kok hatta idza balagha maghribas syamsi wajadaha taghrubu fi ainin hamiatin. Nak wis wayahe sore, ben delok srengenge sawangane ya surup ning mata air. Muga anggere sore sampean delok nang gunung, nggih. Nak sore sampean teng gunung, sampean delok srengenge sawangane ambles teng laut. Wajadaha taghrubu fi ainin hamiatin. Lah itu jalan keluarnya apa ya? Kayak Imam Suyuti ini firaqil aini sawangane. Jadi piye wae Quran itu pakai lugat, jadi balik ning istilah sawangane. Jadi Quran itu tidak mesti memutuskan sesuatu itu sak mestine. Sawangane firaqil aini. Ya podo. Kaya air tawar ambek air asin, sawangane ketemu nyatane keudek-udek. Wong sangka sungai mengalir ke laut. Tapi sawangane Allah tetap bikin karakter masing-masing. Dan keduanya tetap sesuai dengan karakter masing-masing. Jadi ahli fisika nu paham betul. Benda mbok adu kaya apa tetap mereka bawa ciri masing-masing. Go kabeh nggawa gene masing-masing. Berarti ketemu sawangane tok, hakikate ndak pernah mau napa? Ketemu. Ini jenenge firaqil. Sebab itu banyak ayat-ayat yang terjawab oleh teori firaqil aini. Jadi niku sawangane. Jadi niku masalah-masalah ilmiah yang bisa menjawab beberapa kejanggalan nggih. Yes. Beberapa kejanggalan dohirin nas agama. Sampeyan kudu paham ngono. Mergi banyak sekarang misalnya kayak manusa itu ketika bisa deteksi janin.
ahli dokter kandungan lewat macam-macam peralatan itu nggih. USG macam-macam mak saged ngerti janin niku lanang utawa wedok. Nah dhisik kiye-kiye kuno ada 5 perkara sing roh apa tok, kapan udan, kapan wong mati. Terus sing ning jero kandungane wong wedok lanang apa wedok sing roh Allah tok. Kiye-kiye kuno ngoten. Tapi sakniki wong paling percaya urusan mati tok. Urusan udan secara falak, secara astronomi saged dideteksi to. Wong falak iku iso ngerti iki musim rendeng, musim ketiga. Pergerakan angin sampean delok ning perkaryaan cuaca ki rata-rata bener. Nggih betul, musim angin, musim hujan, musim kering. Secara ilmiah gini ku wau, wong gini ku wau. Setelah kita nentukan ora ana lanang wedok ning gone kandungan wedok manusa roh sing roh apa tok, sing mari keliru sampean nentokno lanang wedok. Wong apa mau dawuh wa ya'lamu ma fil arham. Hanya Allah yang tahu apa yang di rahim. Ma itu cara nahwu itu mubham. Ma itu tidak harus menunjuk laki atau perempuannya. Ma itu lafadz sing mubham. Apa saja, ya kan bisa terkait nasib, ya, bisa terkait kesehatan, bisa terkait gennya normal ndak. Tapi tahu-tahu kita lewat perasaan kita piyambak nentokno wa ya'lamu fil arham lanang wedok. Itu yang bolak-balik mulai agama rusak itu tadi. Sesuatu buat makna ini menurut karepem dewi. Iwak tunggale Allah dawuh wa ma min dabatin fil ardi illa ala wahi napa. Rizqa kabeh sing gremeng bumi Allah nanggung rezekine. Cara Allah mulai ambekan ya rezeki sampean ngirup oksigen ya. Iwak akal-akalane sampean bang rezeki dhuwit. Sehingga ketika kira di duit terus janggal jari wa ma min dabatin fil ardi illa ala rizqa apa aku ra di duit ra di beras. Nah, itu jenenge maknani Quran menurut karpe dewi. Nah, iso maring rusak tatanan bolak-balik terus nuruti karpe dewi. Niki jurungaken sanget nggih. Jadi ada masalah-masalah agama sing tahu-tahu kita punya pengertian menurut karpe dewi. Ngene ku wau, misale wonten dawuh wa ma min dabatin fil ardi ila ala wahiris kuha asal jenenge dabah. Pokoknya makhluk urip mesti dijatah rezeki masing-masing. Rezeki ku cara Allah nggih mulai ambekan udara, kesehatan, sampean gak diantem tsunami, gak diantem gempa niku rezeki. Tapi manusa di bayangan dhewe rezeki ya dhuwit. Duwe beras kathah, nak panen kathah. Tapi manusa iku pengetahuane manusa mulane jare pangeran wa kanal insanu zaluman jahula. Manusa ujung-ujunge iku ya zalim ya bento. Jadi jahulan ora jahil itu maknanya bento, nak jahulan banget bentone. Lah kok mboten bento sepundi? Ketika sampean nganggep rezeki ku artine duwe akeh, pangeran ngelingno, duwe akeh kowe setrup yo ora iso nikmati. Ya sumpah. Nggih mboten. Ketika kowe bayangno rezeki ku beras akeh apa-apa akeh. Terus kowe kecelakaan utawa duwe penyakit-penyakit apa ya sebab itu Allah ngendikan masalah rezeki itu masalah potensi kecelakaan. Makanya Allah ngendikan teng surat Isra iku manusa oleh ngelingno nganggo teori potensi. Afa amintum ayakhsifamikum janibal barri. Kok Allah ngelingno kowe kok ning bumi ngrasa aman, iso wae ujug-ujug ana tsunami. Iso wae ujug-ujug ana gempa. Misalnya kayak saiki selamat, iso wae kapan-kapan ra selamat. Sampai tenggene surat Isra itu diulang-ulang. Afa amintum ayakhsifamikum janibal barri aw yursila alaikum qasfam min khasifam di bulan-bulan ini. Kowe kok ngerasa aman ning bumi, iso wae setiap saat kowe kena angin liung, kayak angin belitung. Kowe ujug-ujug kena macam-macam, kena tsunami, kena gempa. Lah teori ini yang sing dadekno manusa iku syukur. Sakjane kita umpama anut Quran iku urip ku yo gampang syukur, tapi yo ora gampang kebablas. Manusa ora ngoten to nggih, numpak pesawat sawangane rawan kecelakaan. Nah dong-dong ning omah sawangane akeh slamet. Lah wong Aceh pas ning omah kabeh kena tsunami sedina 100.000 ludes. Nggih betul. Tapi manusia kedikte jahule bentone wow. Sangane kecelakaan anu Pak pesawat, anu Pak Adam air sangane kecelakaan. Nak ora sawangane selamat. Lah wong Aceh ning omah kabeh kena tsunami entek. Tiang Jogja ning omah kabeh kena gempa 5.000 bab 12. Iki jenenge jahula, manusia akeh bentone. Begitu juga menyangkut hal-hal yang lain. Mulai Allah ngelingno. Jatuh galerian sederenge era tsunami Aceh, sampean bayangno wong kerem ning laut, nggih mboten. Saiki entek teori kerem ning laut. Wong Aceh ning darat kabeh. Mati nek kerem manusa bento. Yang saking bentone nyongkone jenenge kerem ngenteni ning laut. Pangeran ngelingno jare sapa? Tsunami ya, kerem tapi ning darat nggih mboten. Jadi pangeran ngelingno bolak-balik. Kula nate ngaji teng Jogja ngoten.
Manusa iku bento, saking bentone iku nak ngomong ya karepe dhewe. Mulane ketika Allah nurono innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udutan. Allah iku gak izin nak sekedar nyontokno barang-barang cilik kaya nyamuk. Tapi manusa saking bentone ngoten, ambek macan wedi. Usane diterkam macan mesti mati nih. Ambek badak wedi. Usane diterkam badak ku akeh mati. Padahal sedikan rata-rata wong mati mbek kuman, barang sing cilik. Nggih mboten. Kabeh ahli medis, ahli ngerti nek wong jarang. Wong sing mati diterkam macan menawa lain Nabi Adam sampai kiamat kena diitung, nggih mboten. Tapi nak mati mbek kuman. Rak barang cilik. Nggih mboten. Tapi manusa wedine ra mbek barang-barang gedhe. Ana macan do mlayu. Jare sapa saiki wong mati kok pitik flu burung ngono. Lha iku betapa bodohne manusa, gara-gara macan budi iso nyakar kowe wedi. Tapi nyatane macan mboten mateni. Sing mateni malah penyakit saka pitik trimo flu burung. Lha iku betapa doluman jauh lah. Dadi manusa ngomong-ngomong klira-kliru. Mok sawangane tok. Blunder-blunder. Ana pangeran nak nyipati manusa wis dolim bento. Maka al insanu zaluman apa? Jauh lah wis dolim napa? Bento. Menjenak dituruti ngoten klira-kliru. Jadi ngomong-ngomong dibule klira-kliru. Paham ya? Nah, iku saniki kok sampean ketambahan ilmu anyar sesuatu itu ana sing kaitane napa fira'il aini muk sawangan. Sebagian ilmu ini manusia mau nurutin apa? Sawangane orang nganti itu ilmu hakikat. Sebab itu cara ilmu tasawuf terus ilmu dibagi telu wonten syariat, wonten tarekat napa? Wonten hakikat. Mergo nek umpama nuruti syariat tok, wong ku muk sawangane tok. Ya sawangane wis salat, wis sujud. Jebule atine ra melok sujud. Atine berontak ene pangeran. Artine sujud kan wong tunduk kabeh ning khairihi wa syarrihi minallah. Jadi boleh sawangane sujud tapi grundal-grundal mbek pangeran jenenge sawangane. Mulane terus wonten ilmu hakikat ora oleh mau nglakoni syariat tok kudu ana hakikate. Muga nek ana hakikat ya ngoten niku wau. Mau barang mau amen sawangane tok. Sawangane sedekah jebule bar gaya mbek unda-unda. Berarti sampean nak nganggo ilmu hakikat kan ngerti, manusa mau kaya dakon. Jadi sampean sedekah carane ikhlas ku gampang. Nemen gampang. Cara sampean nganggo ilmu hakikat ikhlas itu sesuatu yang sangat mudah. Malah kowe ora ikhlas itu sing janggal. Lho nggih kula sering ditangkriti, Gus ikhlas kok angel. Lho cara aku malah gampang ikhlas timbang ra ikhlas gampang ikhlas. Kowe anggere ikhlas angel berarti ilmu untuk syariat tok. Nah ilmu mesti hakikat, mesti ikhlas. Mboten mungkin ra ikhlas, mesti ikhlas. Misalnya ngeten. Kula niku gadah dhuwit 10.000. Ya, cek duit, cek ilmu, cek derajat. Gak ada duit 10.000. Sampai kalau menurut pandangan syariat, karena duit itu hasil dagangan jenengan, ya jenengan. Oleh tiang disekakno jenengan, jenengan. Gara-gara sampean ngerasa waem lho, nak dikekno wong ya abot. Nak sampean sedekah ya ngerasa iso ngundat ngundat. Lah awalnya sampean melihat itu secara ilmu hakikat, duit iki wae Allah. Wae Allah ya wae Allah, ora waeku, titipan. Dikekno wong ya wae Allah dolanan mau ning nggonku, saiki ning nggone dhek kan selesai kan. Mulane jare hikam kula nu tak kenang jan hikam. Cara hikam wong ra ikhlas bintu-bintune wong. Enggak cara hikam logikane gampang. Jadi hikam motivasi ikhlas nu nganggo ilmu hakikat gampang. Ngeten redaksine. Kaifatat lubul ajra mimman huwa muhtihi ilaika. Utekem lho betak kok endi? Kok njaluk opah mbek wong sing ngeki hadiah ku piye? Contohnya ngeten nggih, sampean tak kei dhuwit 100 juta. Tak kei. Sampean tak kon dagang. Bareng tak kon dagang sukses badi. Bareng badi yo opah neh ning aku. Kan lucu to nggih, wong sing ngeki hadiah kok malah dijaluki opah. Jare hikam wong Islam iku iman, iso salat sebab taufike Allah. Iso haji sebab taufike Allah. Kita iso ibadah sebab taufike Allah. Bareng bar awang ngeke taufik kok dijaluki opah. Lho wak nuntut opah mbek wong sing ngekeki. Lha iku lucu ta ora lucu? Masuk akal ta masuk akal? Jadi sajane gampang supaya ke salat ikhlas yakin ya Allah salat kula sebab kersane
jenengan. Nggih pun apa jo apa wis isin dikek hadiah salat pira-pira to. Sing mareke nuntut mergo GR ujub. Wah aku iso salat. Nek iso salat berak swarga lho ujub. Berarti bolak-balik kenapa kita ikhlas susah? Mergo awale ilmu mbok kawal ilmu syariat. Nek cara ki awale cara melihat ilmu hakikat, ikhlas ku gampang. Nggih mboten. Lha mboten kuwi jadi tenan. Gampang kudu ikhlas jenengan mbek ilmune kula. Sampeyan rasakno sih. Dadi ikhlas kudu dimulai kok ilmu hakikat sih. Iku gampang. Kayak kula misalnya mulang, ya Allah jenengan negdir kula ngalim, negdir kula saged mulang. Berarti jenengan maringi kula saged ibadah. Selesai kan? Ten nuruti syariat. Wah, guru sak huruf dadi 1000 dinar. Terus gampang gremeng kan kula. Ngaji gak dihormati, nyangoni sithik ora karu-karuan. Gara-gara pertama mandang sing nganggo syariat, aku mulang. Berarti berhak untuk alfun apa? Dinar. Wong jare ala-ala jare mulang sak huruf ditarif pinten? 1000 dinar. Paham ya? Tapi nak pertama nganggo ilmu hakikat, aku mulang ditakdir pengiran, ditakdir di kesempatan ibadah. Lempun kok nganti nuntut, terus aku kepikiran jenenge nuntut, jenenge ngundat-ngundat pun mboten apa? Kepikiran. Paham nggih? Dadi saiki dilatih carane ikhlas piye anut ilmu hakikat. Ilmu sing awale wis anut ilmu napa? Hakikat. Nek kowe ya pertama nganggo syariat, ikhlas meksa kowe. Mesti bukti to sampean ngrasa di dhuwit, ngrasa nglakoni salat, ngrasa mulang, tak ulang tenanan. Jebule rapati ngurmati aku. Ya tersinggung to. Lho nak tersinggung tiyang ikhlas mboten menyangkut ngoten. Ora pantes Quran diulang kok kowe terlambat, Quran diulang kok kowe guyon. Mergo piye standar Quran diulang kudu idza dzikrullah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum. Kan benten to nggih mboten menyangkut pribadi tersinggung mboten, tapi supaya Quran itu bener-bener zadatuhum napa? Iman. Anak tersinggung syariat ono, gak ngregani wong sepuh. Nak sing kiai jare gak ngregani kiai, kok bareng umur tuwa gak ngregani wong tuwa. Malah nyiksa ati to. Tuh. Nah, sampeyan nganggo ilmu hakikat selesai. Ora kepikiran blas. Mulane cara sing aran hikam, sing aran ikhlas iku gampang. Sing mari angel kowe iku nganggo ilmu syariat. Sehingga kowe ngerasa ujub. Iku mau, dhuwit iki wekku. Ngalim ilmuku. Ngono masjid iki tanpa aku ora dadi masjid. Sehingga gak dadi imam gremeng tenan. Lah awale nganggo ilmu hakikat. Ya Allah, jenengan Rahman tenan. Negdir kula saged ngamal dadi pengurus takmir. Negdir kula saged dadi panitia tak. Nggak misalnya sing dadi imam wong liya, kula alhamdulillah Gusti sakniki masjid rame, cik imame kula cik mboten penting. Butuh kula nu ramene masjid. Kulon pengurus takmir maksudnya ngerameni apa? Ya, takmir zaman akhir ngerameni masalah. Jadi masjid tetap gak rame, masalahnya apa? Rame kan? Maksudnya takmir masjid itu ngerameni masjid tuh, bukan ngerameni masalah apa? Masjid. Paham gak? Jadi fi ra'il aini ing dalam pandangannya mripat. Bainahuma barzakun. Bainahuma iku tetep ing dalam antarane bahro ini. Bainahuma iku tetep ing dalam antarane bahro ini barzakhun utawi pembatas. Hajizun. Mau mun kula terangaken. Jadi hakikate antarane air tawar mbek air laut itu ada hajiz, ada faktor karakter masing-masing enggak saling terganggu. Fabi ayyi ala rabbikuma mongko kelawan dine pira-pira rahmate pangeran loro ira tu kadibani gorono sira loro. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Yukhraju bil bina lil maf'ul. Jadi sebagian qira'ah niku diwaos yukhraju minhuma. Bil bina lil maf'ul wal fa'il lan fa'il berarti diwaca yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Kadang diwaca yukhraju. Ai min masmu'ihima tegese saking kumpulane bahro ini. As-sadiqi kang beneri fi ahadima kalan sesujine bahro ini wa te wahid wa al-milhu iku segara asin. Apa sing metu al-lu'lu'u wal marjan? Al-lu'lu'u apa mutiara? Wal marjanu lan perhiasan. Khirzun ahmar au sigharul lu'lu'. Wis wae gampangnya nama-nama mutiara. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal alam.
Walahu lan iku tetep kedue Allah. Al jawari utai pira-pira prau. Ail sufuni tegese ai sufunu tegese pira-pira prau. Ai sufunu tegese pira-pira prau. Al munsaatu kang den wujudna. Diciptakan. Ail muhdasatu tegese ingkang diciptakan fil bahri ing dalam segara. Kal alami king prau mau koyok gunung. Apa meneh sakniki anggere perahu iki koyo gunung. Riyen perahu niku cek cilik-cilike pangeran nyifati koyo gunung. Saiki perahu gede-gede. Tapi gini, apa jamin selamat. Ini wow manusa kedikte mbek sawangane iku. Nak peraune gede, teknologine canggih, sawangane selamat. Nak perahu konting sawangane kecelakaan. Nah genane senopati kapal canggih kecelakaan. Si perahu konting udah selamat malah sing nulungi. Terus kena pangeran iku surah pangeran ora kena diatur. Nah, genane wong sing ning segara ora kerem, sing tengok-tengok ning Aceh ning darat malah napa? Kerem. Nak sampean mulane wae nggih tenggere surat Isra kula duduaken. Dadi pangeran ngelingno nganggo teori kewalik, iku nganggo teori potensi musibah. Sampai ngene dilingno afa amintum ayakhsifa bikum janibal bari ayursila alaikum khasba ayursila alaikum qasifa menaru bulan baleni. Kowe kok ning bumi ngerasa aman. Setiap saat iso wae ana tsunami, setiap saat iso wae ana gempa, ana angin beliung, ana macam-macam. Jika manusia itu tidak pernah lepas ngerasa butuh berlindung ning Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kita kan mboten to, nek numpak pesawat oleh ndonga entek-entek. Mergo sawangane parak musibah. Nek ning omah sawangane aman. Paham ya? Nah, itu manusia, itu dilingno pangeran, tidak boleh begitu. Kita harus selalu duwe khauf. Kau setiap hidayat kayak ngoten. Sawangane kena sregep salat itu wis koyo parak pangeran bebas maksiat. Iso wae pangeran ndadekno wong alim ahli ibadah kecelakaan kita ada. Tujuane napa ben wong ora iktimat alal amal, cara hikam wong ben ora tetanggenan mbek amal. Lah cerita-cerita teng Duratun Nasihin nek kiai bar sesuk top-tope kiai. Ning akhir hayate nggih selingkuh nggih mboten sejarah. Manusia gampang akal-akalan. Kuat cerita-cerita seorang ulama, seorang abid ibadah puluhan tahun, akhirnya kecelakaan. Iku nunjukno sing penting wong ku berlindung ning Allah Subhanahu wa taala. Mulane jare sing aran hikam wong ngurung tok makom fana. Makom fana makom sing wis gak iso ndelok awake. Iku cek rawan ujub. Ini wow. Saleke salat ngrasa ya Allah kula pun salat jenengan tampi. Kula pun zakat jenengan tampi. Sing mari muni kula sing mari rawan kira ikhlas. Mbok sekali-kali mulane jari hikam. Masalah utamane kita ora eling pangeran, eling khadzun nafsi. Jajal elingem dimulai ka pangeran, terus ape ra ikhlas wae. Ya Allah jenengan nekdir kula saged salat. Jenengan nekdir kula purun zakat. Muni alhamdulillah, alhamdulillah Gusti kok saged zakat. Wis gak kepikiran kepengin dimatur nuni kepengin entuk swarga. Tapi nak salam ngomong muni kula. Wis tak kei zakat jemlete aku. Aku salat bolak-balik rezeki tetep seret. Cuma kula rawan kakean nuntut. Nggih mboten. Aku ndonga-ndonga oleh Gus tetep ae tokoku bangkrut. Muni kula marai masalah. Mergo mari roh hadun nafs. Cara bahasa sing roh sampean mari ujub muni kula mari napa? Jajal sampean pertama nyebut kok kata Allah. Alhamdulillah Gus kula diparingi Allah utawa Allah maringi kula ngeten. Maringi arto kula kathah. Ya Allah nyukani kula taufik purun zakat. Wis ora kepikiran apa udah tapi. Nggih. Mergo kebesaran Allah ini akan melumat ujube sampeyan. Paham ya? Gampang tuh sakniki apa sampean ikhlas. Ning gampang, ikhlas itu gampang. Sing mari angel awale mbok bangun mbek basis ilmu syariat. Alane ra adone to. Kepen ikhlas kok dibangun mbek basis napa? Syariat. Kabeh ana adone. Mulane jari hikam kowe tuh mau wiridane Nabi ana nyebut aku. Mulane darane hikam orang yang paling ngerti rahasia ikhlas ya hikam. Semua wiridan yang diajarkan ke kita itu tidak ada yang nyebut aku. Enggak ada wiridan hamidullah, saya muji Allah itu tidak ada. Ya langsung alhamdulillah, alhamdulillah. Wiridan tasbih ngoten subhanaka wallahumma bihamdik subhanallah. Tidak ada Nabi ngajari sabbahtu wa hamd. Karena kowe muni kula maca tak wis rawan ujub, anggere muni kula rawan.
Iya bener. Semuanya aku mau ngajari, aku gak nyebut kula. Lalu jenis makom fana, terus diterkenal nih hikam istilah makom nopo fana, yaitu tidak pernah nyebut kula. Jadi kita gereling pengiran nih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus kula aku serawan ujub. Kecuali masalah elek malah kau nyebut astagfirullahaladzim, kula akeh dosane juk sepuro Gusti. Bener nek elek akonillah. Ben ora ada seket gede. Mah apik dilakoni, kula salat Gusti, kula zakat. Wah akhire ndase gede. Kowe tuh mau ana wiridan sebarang-barang apik ana kata kulone ayo. Ngoten enten. Nah, ya alhamdulillah subhanallah. Kowe ora ora karepe. Waca-waca te ora napa? Arep saya tak terangno kena apa ora nyebut kula. Iku ana sirine. Ben dua ujub, dua khadzun nafsi. Wiridan la khola la khola wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanakallah wa bihamdik subhanallah bihamdi. Kowe kula lereni. Kecuali ngaku dosa bener, Robi ini zolam tuh nafsi, gendasnya gak gede, nak salah lah, meni kula bener meni kula salamat kakak nuntut. Yang jadi hikam nama kaifatat lubul ajroh mimman dua muftihi ilaika. Oke kok nuntut ganjaran mbek wong sing ngekeki hadiah, cek mursalem gitu, mursal jadi. Nah, kita ini kan lucu tuh, kita mulai cilik diajari tauhid, iso salat kersane Allah, iso zakat kersane Allah, iso haji kersane Allah, bariku njaluk Allah opah. Dikai piro-piro to nggih. Kok njuk napa? Opah. Gampang to ikhlas to. Al-lu'lu' wal marjan fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Wala hulani tetep kedhe apa al-jawari utawi pira-pira prau sing al-munsaatu fil bahri kang ing dalam segara kal alam kaya dene pira-pira gunung. Kal jibali kaya dene gunung. Nah apane izuman gedene. Dadi nak azman ku artine balung. Nah maca niku izuman apane gedene utawa uzman apane gedene. Wartifaan lan dhuwure. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban mongko iku kelawan dine pira-pira rahmate pangeran ira loro tukadziban igorono sira loro. Kuluman alaiha fanin. Kuluman diskabane wong alaiha kang ing atase ayil ardi tekse ing dalam bumi minal hayawani sing pira-pira hayawan. Pokoke kabeh sing urip iku fanin iku bakal rusak. Kabeh ben sing urip bakal rusak hal iku tekse kabeh rusak. Maksudnya rusak niku nggih mati. Wa ubira lan den takbirno biman kelawan kataman tagliban karena menangno lil ukola di wong sing dene akal mestine nggih sinten mawon sing ning bumi ku rusak cek manusa cek kewan cek napa mawon tapi di istilah man padahal man kangge manusa niku tagliban apa lil ukola wa qalan tetep wajh rabbika apa wajh zat ira zatuhu tikzatu rabbika Dul jalali kang duweni keagungan ayil azumati tegese kang duweni keagungan wal ikrami lan kemuliaan. Jadi pada akhirnya sing langgeng namung Allah Subhanahu wa taala lil mukminina kedhe pira-pira mukmin. Bi an umihi kelawan pira-pira nikmate Allah alih ing atase mukmin. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Mongko kelawan dine pira-pira rahmate Allah tukadzibani gorono sira lu. Yas'aluhuman fis samawati wal ardi. Saya kan bener Quran. Kalau niku nggih wacana surat wae sih, menyangkut potensi azab. Jadi sampean saged nulis ayate. Nggih niki tahun baru nggih. Jadi sakniki sampean niati carane ikhlas. Tadi gampang kan ajaran kula. Diwarai carane ikhlas ora ikhlas banggune. Jadi potensi azab nggih. Jadi sampean ben gampang syukur. Misalnya ra di duwe, ra di napa-napa, tapi sampean gampang syukur ngoten. Setiap saat itu saged wonten azab. Entah gempa, entah tsunami, entah napa mawon, sehingga dengan nyatanya ada itu sampean saged napa syukur. Padahal potensi itu ada. Niki nak tenggene surat Isra niku mulai ayat 67 nggih. 67 ngantos 69. Jadi dibolak-balik kata-katane pangeran di bulan bal ini. Mulai wa idza masakumudurru sampai afa amintum ayakhfamikum janibal bari ayurja'alikum khasiban. Terus kadang napa Fairsila alikum qasifam minar ris bahwa ini di bulan balen ini mulai ayat 67 sampai ayat 69.
Wa qalan tetep wajhu rabbika apa zat pangeran ira zatu tikse zatu wajhi rabbika dzul jalali kan duweni keagungan wal ikrami lan kemuliaan. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Yas'alu nyuwun hu ing Allah. Yas'alu nyuwun hu ing Allah sapa man wong samawati kang ndem pira-pira langit wal ardi lan bumi. Ayanti tegese njaluk kelawan ngucap sapa man. Binutken sini iki. Napa niku? Binutken apa ya ngangge ya? Binutken au halin kan. Mestine mboten ya, maksudnya tafsir jalan ngeten, cek njaluke iku binutken kelawan panjen ngomong diucapno. Au halin utawa nganggo napa? Tingkah. Mboten nanti sing akibat. Wonten nggih. Oh nggih binutken mestine niku maksudnya niku kan njaluk bilisanil hal au bilisanil maqal. Nek mriki maksudnya jaluk iku loro, iso jaluk binutken. Memang melafatkan kata jaluk au halin, orang ngelafatno jaluk tapi napa? Gayane gaya napa? Jaluk. Binutken kelawan keucap. Au halin utawa kelawan tingkah. Jaluk iku iso kelawan dimuni jengon utawa tingkahe jaluk. Kados Nabi Ibrahim ketika diobong Namrud, Jibril dugi, ya Ibrahim, kamu minta apa? Akan saya sampaikan kepada Allah. Jawab Nabi Ibrahim kan ilmuhu bihali yuhnian soali. Allah wis pirsa keadaanku, iku wis dadekno aku ora perlu jaluk jenenge hal. Ilmuhu bihali yuhni napa soali. Jenengan tak warai ilmu ikhlas. Jadi paham ya, ilmu ikhlas niku dimulai kalau baleni mana ya, dimulai sangka ilmu hakikat. Lah kabeh ilmu hakikat itu buak khadzun nafsi, buak kata kula. Go kula ndadekno ujub. Paham ya? Kabeh ilmu hakikat buak kata kula, mergo kula ndadekno ujub. Lah kowe ambek Islam bangga upe ujub piye? Misale kowe nganggo ilmu hakikat. Kabeh ilmu hakikat tak ngeten. Alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hada. Dadi sakjane sampean cara nganggo ilmu hakikat mesti ikhlas. Alhamdulillah alladzi hadana bedina ora mbok pidatokno nggih. Tapi ora mbok jiwai, tetep ae ngrasa kiai, ngrasa Islam wis suwi. Kok anggere cek ana kata kula mari rusak. Jajal ki ora usah muni kata kula. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hada. Alhamdulillah cah diparingi iman Islam. Mbok ora diparingi nikmat Allah ora bakal kita iman ora ngarah sampean kepikiran nuntut. Nah, ning atine sampean ilmu ngoten kan ora ana kepikiran nuntut. Tapi nek muni kula. Wis kakean penuntutan nggih mulai umpamane Islam mulai cilik nganti tuwek kiai ora sugih-sugih ana Islam anyaran kok Cina-Cina masuk Islam terus sugih. Kene Islam mulai cilik ora sugih-sugih kono Islam anyaran. Jadi Islam bandingno. Ana kiai anyaran langsung melejit juga ke kiai 10-an tahun gak wis gak sugih-sugih. Kene kiai wis kira diregani kono kiai anyar direga. Aku anggere kula mari hasud, mari drengki. Lah wis muni Allah nu pun ilang drengkine. Gusti alhamdulillah mulai alit nganti tuwek jenengan takdir kula dadi kiai. Artine wonten fungsine kangge agama. Alhamdulillah Gusti. Pokoke anggere gak muni kula aman. Iku jenenge fana. Fana maknane rusak, maksudnya membunuh, melumat semua khazun nafsi, dibunuh betul, kata kulo dibunuh. Kecuali barang elek. Mulane jare hikam titene angger barang apik mesti ra ono kulane. Nabi nak mari wiridan subhanallah alhamdulillah. Tapi nak barang elek kon nyebut kula, Rabbi ini zalamtu nafsi, astaghfiruka wa atubu ilaih. Tapi nak wiridan subhanallah gak ono ajaran Nabi sabbahtu wa hamidtu wa kabbartu. Ora ada. Wiridan langsung subhanallah alhamdulillah. Mergo agar menit tuh mari ndase gede, semua gampangane ngoten. Nah, nek bar ngono ikhlas gampang. Paham gitu, dadi ikhlas iku mboten bulet. Koyo bayangane sampeyan wangel ikhlas. Mari kowe nganggo bahasa syariat kowe mbok ikhlasno ya angel lho. Dhuwitku tak kekno kowe. Bar ngono nglatih ikhlas kaku ati muni kowe wis ndadekno ndase gede. Muni kowe wis pelecehan, posisiku ngekeki kowe dikeki wis ndek to wis. Sitok ndase gede, sitok dinakno to nggih. Lha nek posisine nyebut Allah, duwe Allah dititipno ning aku saiki mbah sesuk. Ya aman to ora pati ndak kok aku nggih. Ilmu ki ngoten. Lho kula sering kula mboten sombong, sering casarang tanglet kula. Gus jenengan ki nom sawangane gak beban. Nyai ora beban kok. Beban piye? Ora piye.
Kanca kula kan tesih kata to latihan kiai nek digedhi wong kepikiran. Nah kula sami sekolah darah blas mboten kepikiran blas. Wong sapa nganti digedhi tak pikir. Agar sampean mikir manusa kabeh makhluke apa? Kabeh manusa dikersakno pangeran. Nek wong do gedhe ora manusa tak anggap ra ono ngono ae. Wong sing penting radhiwa anhu maradu, ana sing penting ridane pangeran. Nah sampean digedhe wong kepikiran mergo nganggep manusa iki jek ono jek penting. Berarti makom jek ndek nganggep manusa napa? Suwe anggap tok nek Allah tak entek kabeh. Walane jare pangeran ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Sing marai ati kemrungsung ku mergo eling manusa digedhengi wong tersiksa, nek disenengi wong beban. Salam ditembak wong akeh beban, nek digedhengi mergo kowe jek eling manusa eling pangeran wis selesai. Nggih to eling Allah kan selesai to. Kabeh kersane Allah, sing gedeng kersane Allah, sing seneng kersane Allah. Sekolah njaluk muga-muga dadi apik sedanten selesai. Mulane ala bi zikrillah tatmainnul. Mulane kula nak guyon ning kanca-kanca, kowe sampeyan nak mati rak nangis. Mergo wedi nasibem swarga ta neraka. Nek aku mah mati nangis. Kabeh ora ngoten niku, kowe nangis perkara wedi mlebu neraka. Lah nek eling pengiran kan mboten. Nggih selesai to nggih. Gusti kula zaman urip nggih ambek jenengan, kok ambek mati nggih ambek jenengan, ambek sinten malih. Yaiku inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kula salat nggih krana jenengan, kula ibadah haji nggih krana jenengan. Kula zaman urip sing uripno jenengan, mati daerah faktor jenengan malih nggih pun biasa mawon. Nah, ini biasa-biasa mawon to nggih, urip nggih ambek jenengan kok mati nggih ambek jenengan. Semareke bingung mergo mikir hazun nasibku piye, akhirnya pe mati gak meneh apa malah meni nasib malah lara kabeh. Emang jenenge ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Wong sing weling Allah iku ati ayem. Ya damai. Ini jenenge ilmu hakikat. Nek cara istilah ilmu tasawuf diarani makom fana. Makom sing wis membunuh betul hadzun nafsi. Sing berbau-bau hadzun nafsi, saya siapa itu? Laireni. Gampang to nggih, Bos. Lawari carane ikhlas deh. Minal kuwati saking kekuatan ala ibadah ing atas ibadah. Ala ibadah ing atas ibadah waris kiran rezeki wal maghfirati lan pengepuranan wa beri dalika lan salian mengkono ibadah rezeki lan maghfirah. Kullu yaumin huwa fi sa'at. Kullu yaumin ing dalam saben-saben dina waktin nek saben-saben wektu. Wa ta Allah ku fi sa'anin ing dalam kehendak. Maksudnya setiap saat Allah itu dalam keputusannya. Saat ini ada orang melarat, ujug ditektir orang sugih ditektir apa? Melarat, ada BTS ujug jadi wong ibadah, ada kiai saiki jadi wong rusak. Setiap saat Allah bisa molak-malik keadaan. Mulane teng kitab-kitab kata cerita ana kiai bar sesa ibadah kaya ngono ditektir jatuh. Ana mantan BTS dadi wali. Iku nunjukno ben wong eling nek Allah teh. Ya ora ono gledek ora ono biasa bisa mawon. Umpamanya biasa waktu isu pantasa waktu tuluman biasa wis wayahe. Mulane antike hikam pertama ngarang. Kata pertama hikam ngarang kan min alamatil iktimat alal amal nukson roja inda wujudis salal. Hikam pertama dibuka mbak alamate ke tetanggenan be amal iku kowe rapati roja ning Allah nak bersalah. Di misalnya kaya santri yang ngoten iki nak ibadah terus tahajud sawangane para pangeran. Tapi sekali maksiat saling ngambung rondo mbok ngrasani wong langsung kabeh pangeran ngrasa salah. Wis rapati roja ning Allah. Jare sing aran hikam kowe ku nakalan mbek pangeran. Pas maringi kowe ibadah kira pati syukur. Pas maringi dosa kowe eling. Anjen paduum iku kepengin enak terus. Sebenarnya kita ini kan punya masalah klasik, dipek menangi dewi. Mulane jari Imam Ghazali ini penting. Misalnya hari ini, satu hari ini saya tadi ditektir sholat subuh. Habis ditektir sholat subuh, saya tadi juga ditektir sholat zuhur. Ditektir sholat asar. Bar sholat asar kalau ditektir ngaji. Bar maghrib ya kalau sholat. Badhe niku misalnya kalau ditektir maksiat. Maksiat itu sesuatu yang nyata, tapi taat ya sesuatu yang nyata. Tapi manusa ketika tahu maksiat itu sawangane kaya Allah ora ngekeki rahmat. Mulane dari Imam Ghazali mintal bisi iblis. Dari Imam Ghazali termasuk godane iblis. Wong soleh-soleh mau dielingno dosane tok. Sehingga menghancurkan rasa syukur. Lah nek rasa syukur iku wis hancur, akhire wong gak nyaman mbek pangeran.
Lah ketika wong gak nyaman mbek pangeran iki setan wis menang. Mergo wong gak nyaman mbek sinten? Pangeran. Jadi gampangane wong kon ngeluh. Soale sampean dadi kiai, tahu salah pisan momene eling terus salah. Jadi Imam Ghazali lha kok ora eling tok atem, kowe ditakdir salat, ditakdir zakat, ditakdir purun ibadah. Lah nek wong wis ora nyaman mbek pangeran mergo ngrasa salah terus iku setan menang. Mulane dalam cerita Kiai Barseso, nggih cerita ini sebagian ulama darani maudhu palsu. Tapi saged didamel iktibar. Jadi ana cerita Kiai Barseso kiai sing ibadah terus. Setan ganggu kaku ati. Teng Duratun Nasihin setan ganggu kaku ati. Cerita ini bisa palsu, artinya sebagian ulama darani maudhu. Tapi rata-rata ulama itu hanya iktibar, nggo perbandingan. Barang ngoten ndek niku ibadah sungi. Ijek kalah mbek santrine. Setan ganggu kaku ati. Akhirnya setan mendo-mendo dadi santrine. Wabah ibadah kiai ini dikalahno. Misalnya kiai ini tahajud mulai jam 3, setan mulai jam 11. So, ditandingin. Misalnya kiai ini lumane 1.000, setan sudah kowe 500 juta. Pokoknya kalah terus tanding. Sesuk takok iki. Dong aku ibadah ngalah-ngalahno aku. Resepe apa? Wes setan pancen maksudnya setan ben takok. Niku ya kula nu nate maksiat. Wong ngriling maksiat kula ngoten napi salat leren mboten sedoler. Oh. Ape turu ora sedo turu. Akhire kula ibadah terus. Nah, jangan kepengin niru kula nggih kedarate maksiat. Nah, sing ini sesuk penasaran kok pengen ibadah luwih sangka biasa. Maksiat apa, Jeng? Ya selingkuh ya, wah keduren. Kan sira aja Jeng paran. Mateni wong. Nggih paran Jeng paran. Akhirnya nyabu. Ngefle mau dia. Nggih minum mau dia kan sedengan. Wah iya Jeng cocok ya sedengan. Akhirnya golek warung minuman. Nah warung minuman rata-rata mulai dia nih bakulnya beda. Namanya dulu tentang kitab Duratun aja. Bareng minum ngefly, mboten sadar. Bareng minum merkosa. Bareng merkosa bojone sing adol minuman teko, muring-muring dipateh. Ini sempurna. Jadi bareng minum merkosa mateni ti. Sebab itu ulama itu nak darani dosa paling gede gua menurut si darani zina, darani mateni wong. Tapi Quran bakas malah minuman. Malah niku teori ini ilmu ke. Quran itu nak bakas rata-rata king sebab. Jadi mateni wong dibakas Quran itu ya aja mateni ini, wala tak dulu, aja mateni. Tapi nak bakas minuman di bulan-bulan ini. Karena sebetulnya sama nak dulu tentang berita-berita kriminal itu kan seorang pemuda mabuk membunuh orang, seorang pemuda mabuk bacok orang, karena awal dari dosa itu banyak mabuk. Karena dibakas Quran yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Akhirnya mabuk, bareng mabuk. Ya pun boten terkendali to nggih. Terus merkosa, bar merkosa mate. Jadi ilmu iku melane sing ikhlas. Ya carane ikhlas itu gampil, kan nyebut Allah. Mana kiai kuno arif ikhlas iku apa? Ikhlas sing ibadah krana Allah. Jadi paling gampang takrif ikhlas iku apa? Sing isnad, sing nyendekno kabeh amal ning Allah Subhanahu wa taala. Eling Allah iku mesti ikhlas. Yen mau eling Allah, kandun nafsu itu buang jauh-jauh. Iku nunjukno nak manusa muk sepiro. Manusa ku gampil. Kula dikanca Gus nak guyon mbek kula. Manusia jebule gampang kesakalakan lagi. Misalnya Gus utawa kiai nerangno nasab ku penting. Anak kiai udah ngene-ngene keturunan nabi ngene-ngene. Bareng-bareng mulai ngaji ana wong wayu ora anak kiai terus rubah gak penting nasab terus penting. Wes rubah manusia ku gampang nggih, Mas. Manusia ku gampang rubahi. Ana fakta sithik rubah. Mulane jare kiai kula kan es dadi kiai iku ora iso ora ngelem pangeran. Teorine manusa kalah kabeh. Sare sampean dadi kiai gede. Rata-rata kiai gak seneng santri. Golek mulyakno santri entek ngamek. Tapi nek wis dadi kiai ora pati yo. Ke angger santri sowan cerita masalah. Rabi rung di omah, mbok rabi bojone judes, mbok rabi ra tau didu. Sementara sing ora santri iku ngaturi kiai, bupati sowan nek dhuwit 1 juta. Wong setengah abangan rapate salat ngaturi kiai. Mulane jare nah wis ngoten niku fakta. Mulane jare kitab-kitab tasawuf kadang wong saleh medhit ora pati saleh lho.
Lan Nabi riyen ngelingno inna wa la yu'ayyidu hadatin birrajulil fajir. Kadang wong ora bener semangate ra karuan. Tapi di acara pengajian di pembangunan masjid ngajak wong saleh kabeh ra dadi. Wong ciri utama wong saleh iku prindang-prinding. Semulai dhisik sunah pangeran ciri utama wong saleh prindang-prinding. Cara bapak zaman almarhum niku wong saleh bekar-bekar serak hasil tidak urusan apa? Serak hasil. Itu wong nekat. Mulane Nabi ku pinter. Nabi nak ngelem Abu Bakar sundul langit. Abu Bakar afdhalus soha. Tapi Nabi ora bento soal perang temukan Khalid bin Walid. Mergo buta preman. Nah, kabeh sejarah nak Nabi perang panglimane Abu Bakar apa Khalid bin Walid? Khalid bin Walid preman mboten. Preman. Mulai dhisik yen ngoten. Aturane yen ngoten. Mungkin manusa ngoten. Sami sampe dadi kiai ki ngoten. Sing rapati santri, sowan lho ngotar ngaturi. Sing santri yo cerita masalah iki. Nah, sampean gedeng yo keliru. Nah, sampean nganggo ilmu hikam wis, entekno ning pangeran. Jeneng kersane pangeran modele urip ngono apa-apa. Selesai kan? Kowe ora gedeng santri, ora gedeng wong do. Wong dolim sowan rene ben tobat tak ajari yo kersane Allah. Santri rene kangen kiai ini yo kersane Allah. Pun selesai kan? Semari kowe bingung ki mergo nuruti hadzun nafsu iki ngekeki aku badhe iki ra ngekeki aku rugi. Malah bingung to. Wah bolak-balik nak eling hadzun nafsu ngelu. Mareni kowe ora ono. Soale sering maca napa? Ilangi napa kabeh kersane pangeran ya falu napa? Mayasa. Dadi kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tas'a wa tanzi'ul mulka mimman tas'a wa tu'izzu man tas'a wa tuzillu man tas'a. Nggih cepet nggih. Lah mboten cepet sebenarnya kados masalah nasab Pak. Wonten ning elek. Gara-gara elek ra payu rabi untuk wong biasa. Ana wong biasa ra di nasab wayu, dirabi Sayyid. Nu anake wis Sayyid to, cepet to. Wong biasa wayu, dirabi Gus to Kiai to Sayyid. Periode kedua wis langsung anake Gus to Sayyid. Ana ning elek, anake Kiai elek, dirabi wong biasa. Ya anake langsung biasa. Itu gampangnya waktu izuman tasak, waktu ziluman cepet menusa ini apa? Ini orang apa-apa. Mana kalau tak ngerti kalian konco-konco ngalim Gus Dinan nyanyaran kok damai biye. Kemarin bingung nuruti khadun, nuruti pangeran orang bingung. Kulo umpama nggih, kulo lho umpama ditakdir gak dipengaruh. Misalnya jenengan ra seneng kulo santri kulo, mboten susah. Sithik mboten susah. Lah kok mul yo. Nanti susah perkara hal. Terus sing mari susah iku mergo delok makhluk. Manusa iku penting. Pengaruh napa? Nah awalnya bagus berapa penting kan selesai to. Jadi bolak-balik mari susah iku eling khazun. Pasti nek eling Allah iku ala bizikrillah tatmainnul qulub. Nah mulane niki penting sakjane iki. Wiridan thariqah nu sing salah nutung mriku. Jadi boten perlu eling Allah dengan jumlah saja, tapi akidah. Sakjane tiang-tiang mursyid itu kan ngajak eling Allah suwi maksudnya ben sampai jadi mental. Jadi dijak bareng-bareng istighosah kubro. Tapi maksudnya mursyid-mursyid zaman Abu Yazid Al-Bustami, Syekh Hasan Asy-Syadzili maksudnya mboten niku. Jumlah itu tidak penting, tapi tertanam betul betapa pentingnya faktor sing jenenge Allah. Itu sing paling prinsip, tertanam betul faktor sing jenenge dan sampai nyebut jumlah tok, nak maca Allah ping 1000 mari ngene, nak maca ping 500 marai ngene. Kok terus hitung-hitungan jumlah ambek Allah jeh dagang. Rata-rata ijazah ra koyo wong dagang to. Nak maca ping 1000 untuk ngene, nak 2000 ping umpamane nak keluar 10.000 suwengi malah ngene. Jadi sebetulnya mursyid-mursyid thariqah itu ana salahe kok pentingnya kok jumlah. Tapi nggih saya artinya tetap saya. Bagaimanapun wiridan saya, tapi harusnya yang lebih penting ditanamkan inti eling Allah itu untuk membunuh atau melumat atau ngilangno hadzun nafsi. Paham ya? Karena eling jumlah tok sampai nyebut Allah ping 100 ping 1000 tapi cek hadzun nafsi ya tetap sampai gampang takabur, gampang putus asa, gampang salah. Iku maksudnya ala fi zikrillah tatmainnul qulub. Nek eling Allah iku ati tenang. Kok kowe ora ngarah hasud. Soale sampean ditonggo duwike akeh rezekine akeh. Nek eling kok Allah mesti ra hasud. Allah lagi maringi dekne rezeki akeh.
Ya wis kan, kabeh ngasuti Allah. Mboten saged to nggih. Tapi nek nyebut wong iku, trimo parman kok duwe akeh entuk kondi. Oh wis awale nyebut wong kan nggih. Trimo parman parmin kerjane ngono kok duwe akeh entuk kondi. Lah nek sampe nyebute Allah kan selesai to nggih. Allah ngekek dekne rezeki akeh, urusane sampean mbek Allah to. Kan malah keren to nggih. Dadi ono apa wae urusane langsung mbek Allah. Allah ngekek dekne rezeki akeh, Allah lagi ngekek rezeki aku sithik. Dadi urusane Allah terus, kan selesai. Sakjane medun derajat lho sampean urusan mbek wong. Trimo parmin kok duwe akeh. Akhire urusane sampean mbek parmin to. Nggih mboten? Lho nggih. Katakan kiai pertuntang-pertuntung mergo ana bupati dolim. Cah iku Gus nasabe elek wonge kurang ajar kok dadi bupati gak trimo. Tak jawabnya itu. Nah, aku malah ora trimo mbek ilmu. Yo ngaji mulai cilik ora trimo mbek keputusane pangeran. Angger mbok awali ngene. Ya Allah nak ngersakno Parmina iso dadi bupati. Alah gampang to. Gampang mudi cara nglatih ikhlas. Allah nak ngersakno Parmina iso dadi napa? Bupati. Nah, sampean soal protes. Tapi niku nak dadi bupati ini melanggar ilmu syariat. Lha iku kewajiban ulama ngandani, tapi nak drengki tetep salah. Soal iku jadwal amar ma'ruf nahi mungkar ngoten mawon nggih mboten. Misale kita ora bupati dolim mau kita ulama duwe kewajiban amar ma'ruf nahi. Nah, tapi soal drengki iku tetep salah to nggih. Cuma parmen udah dadi bupati, ini kurang dinasab kok ngiyai. Ngono ora dinasab kok ngiyai barang mbok bakas. Mesti nak ya mergo gara-gara gak nyebut Allah sing mbok sebutku nasab manjane mbok sebut Allah selesai to. Allah nak ngersakno, iku trimo anake si A si B, bapake dhisik-isik ngono kok saiki anake ditakdir dadi kiai. Nek Allah ngersakno ora ana mukhal, selesai kan nggih. Iku jenenge ala bi zikrillah tatmainnu. Lho, pokoke anggere sing mbok sebut itu faktor Allah mesti dadekno damai. Maksudnya torekoh kan nyebut Allah terus ngoten niku ben tertanam pentingnya faktor sing jenenge Allah. Jebule mau disebut jumlah itu. Nah niku sakniki didandani ya nek iso ya jumlahe ya atine. Nek ora iso salah sitok. Salah sitok ya ati ae paling. Kul yaumin huwa fi sa'antis kabiyain hari waktin wa Allah fi sa'aning dalam keputusan. Amrin diksi keputusan yuziruhu kang ngetono sapa apa ing amar ala wifkimah. Ing antase nyocoki perkara qadarahu kang wis nekdir sapa Allah ing mafil azali ing dalam zaman azal. Min ihyain saking uripno wa imatatin lan mateni. Wa izazin lan mulyakno wa iflalil lan ngina. Kabeh wis ditakdir pangeran, mulai wong ditakdir urip mati wa izazin lan mulyakno wa iflalil lan ngina. Ngina. Ya mari sampean janggal perkarane iku. Trimo parmin ora dinasab kok dadi kiai. Trimo parman kok dadi bupati. Salam dhewe ora unsurna Allah. Nek cara unsurna Allah selesai. Allah nak ngersakno cak. Wong kok ino saiki dadi mul. Ya padha wae nek ana mulya sampean janggal, Bro. Kiai jebule ngono. Mereka nyebut makhluk jenenge kiai. Nak wis ngersakno pira wae. Ini selesai. Wa idladan lan nginakno wa ifnain lan nyugihno. Wa idamen lan melaratno. Wis kabeh kersane Allah. Nguripno mateni mulyakno nginakno wa ifnain lan nyugihno wa idamen lan melarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.